Jadi kita harus hilangkan dulu kesan atau framing bahwa namanya Rocky Gerung itu adalah akademisi. Tidak. Faktanya, dia sama sekali bukan seorang akademisi. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Nah, saya terus terang, saya sudah lama kenal Rocky. Setidaknya bukan secara pribadi, tapi sering berinteraksi. Dari zaman Orde Baru. Hampir setiap kita ada diskusi, seminar selalu mengundang dia. Bahkan sampai tahun 2009 sama masih lakukan. Dan sepanjang saya mengenal dia bersama-sama kita melawan Orde Baru, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Terhadap Soeharto yang menghilangkan begitu banyak nyawa orang, menghabisi sumber daya alam kita, mengekang demokrasi, nggak pernah kata-kata kayak begini keluar. Sesuatu yang cerdas. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Kalau kita mau memungut kata-kata Antonio Gramsci, inilah yang disebut dengan intelektual anorganik, intelektual tukang, yang bekerja berdasarkan pesanan. Kenapa? Karena dia hanya menyerang satu pihak secara konsisten, yaitu pemerintah. Pesanan gimana nih Bang maksudnya Bang? Dengar dulu dong, makanya saya bicara dulu. Poinnya Bang, poinnya Bang. Pasti pesanan orang yang berbeda dengan Jokowi, dengan pemerintah. Oposisi. Karena hanya itu. Ya. Jadi dia punya pasar sendiri, Rocky ini. Sehingga kata akademisi, sehingga mandat akademisi tidak layak disandang oleh Rocky. Dia adalah pribadi, dia adalah seorang oposan, dia adalah seorang intelektual tukang. Halayak Bang, Ya, yang melabel itu halayak bukan? loh iyalah, dan dia yang menikmati bukan tidak siapa. pernah menyanggah itu kan. Ya, kenapa tidak bilang saja dia influencer atau sosial analis atau apa gitu. Kan saya begini ya, dia belajar filsafat pun. Kan S1 ya, tidak jelas filsafatnya yang mendalamnya di bidang apa. Dan bagi saya seorang filsuf itu adalah orang yang menghasilkan pemikiran, analisa yang mendalam, menjawab persoalan-persoalan yang keluar dengan kata-kata kedamaian. Di mana ada filsafat dalam sejarah sejak Socrates, Plato yang pernah mengeluarkan kata-kata kayak begini? Di mana adakah itu? Di negara manapun itu. Tidak ada satupun yang saya tahu seorang filsuf mengeluarkan kata-kata rendahan kayak begini.